Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dan senantiasa kita bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan berbagai macam nikmat untuk kita hingga saat ini, khususnya nikmat iman yang masih dititipkan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya pada siang hari ini. Salawat dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang ke-17 daripada hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita lewatkan beberapa hikmah karena bahasanya cukup berat, berkaitan dengan hal-hal yang tauhid yang cukup mendalam. Kalau orang yang tidak paham mengatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kalau dipahami secara tidak benar atau salah paham, maka orang akan bisa jatuh pada sesuatu yang sifatnya ilhad. Seakan-akan dia itu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil yang ringan-ringan saja. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hikmah yang ke-17. Di situ Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan kepada kita, "Ma taraka minal jahli syai'an man arada ay yahdutha fil waqti ghairu ma adharahu Allah fihi." Tidaklah meninggalkan sedikit pun kebodohan. Artinya kebodohan itu kalau diibaratkan barang, maka dia borong semua, enggak dia kasih ke yang lain. Jadi diibaratkan seperti itu oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidaklah meninggalkan sedikit pun kebodohan. Siapakah dia? Yaitu seseorang yang menginginkan kejadian berbeda dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Sekarang terjadi berbagai macam hal. Islam dihina, Islam dicaci maki, Islam direndahkan, umat Islam rasanya kok dipinggirkan. Orang yang bodoh ini sesuai dengan hikmah ini, kalau kita bawakan ke situ, maka dia adalah orang yang mengharapkan kenapa Allah tidak takdirkan yang lebih baik. Menganggap sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, kita miskin misalkan. Kenapa Allah tidak takdirkan saya sebagai orang kaya? Kenapa tidak Allah takdirkan si fulan sebagai pemimpin? Kenapa Allah tidak takdirkan ini, tidak takdirkan itu? Kenapa ini yang Allah takdirkan? Maka orang yang seperti ini, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, adalah orang yang paling bodoh. Kenapa dikatakan paling bodoh? Karena dia tidak tahu bahwa Allah lebih tahu daripada dia. Berarti ini namanya bodoh kuadrat. Kalau bodoh kuadrat itu dalam Al-Quran namanya as-sufaha. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum. Orang-orang safih, kalau kita katakan dungu, pokoknya tingkatan tinggi dari kebodohan itu apa namanya? Sebutlah itu. Itu namanya safih. Kalau para ulama menjelaskan makna safih atau sufaha itu adalah al-ilmu bi khilafil waqi'. Dia mengatakan dia punya ilmu, tapi ilmunya itu bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya. Dia betul-betul yakin, saya pasti tahu. Dan dia mengatakan itu, inilah yang terbaik, ini adalah yang paling bagus. Tapi menurut yang sebenarnya atau secara hakikat, apa yang dia katakan yang terbaik, apa yang dia katakan dia tahu itu sebenarnya bertentangan dengan hakikat yang aslinya. Seperti orang-orang yang mencela baginda Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat untuk Rasulullah SAW dan juga umatnya dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Maka Allah katakan, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha.
orang-orang bodoh itu, yang bodohnya adalah bodoh kuadrat, orang-orang bodoh itu akan mengatakan, kenapa Muhammad dan pengikutnya sekarang jadi berpaling? Katanya dahulu dia ikut kiblat Musa alaihissalam. Dan juga di sana adalah tempat lahirnya Isa alaihissalam, Baitul Maqdis. Sekarang malah kenapa dia berpaling daripada Baitul Maqdis itu dan mengarahkan wajahnya Baitullahil Haram. Nah, jadi ini adalah orang yang bodoh. Karena dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hikmah di dalam segala sesuatu yang dia tetapkan. Maka di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan kalian membenci sesuatu padahal di dalam yang kalian benci itu adalah kebaikan di dalam. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Tapi kalian nggak suka. Ini berbicara tentang masalah jihad. Ada orang yang gugur, ada orang yang terluka, ada orang yang kehilangan harta. Kalian nggak suka itu. Padahal di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan barangkali juga kalian mencintai sesuatu. Kalian suka kesenangan, kalian maunya ibadahnya lancar. Kemudian aktivitasnya lancar, rezekinya berlimpah, sedekahnya banyak, tapi kehidupannya begitu aja. Datang ke masjid, pulang ke rumah, badan sehat, nggak ada masalah. Kalian maunya kan begitu. Tapi barangkali dalam yang demikian itu tidak terdapat kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu daripada kalian. Kalian tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan dan menegaskan kepada kita bahwa orang yang alim, orang yang arif atau yang kenal akan Allah, yang kenal siapa diri dia, karena kalau kenal diri dia pasti kenal akan Allah. Orang yang kenal akan Allah pasti kenal akan diri dia. Allah siapa, Pak? Allah Tuhan, ya. Allah Tuhan, dia penguasa segala sesuatu, dia memiliki kita. Dia memberikan segala sesuatu untuk kita. Kita ini apanya? Apakah kita ini pembantunya? Apakah kita ini selevel dengan Allah? Apakah kita ini anaknya Tuhan? Tidak, kita ini adalah apa? Kita ini adalah ibadun min ibadih. Kita ini adalah hamba daripada hamba Allah, bagian daripada hambanya. Hamba itu haknya apa? Hamba itu nggak punya hak terhadap Tuhannya. Maka orang yang kenal akan diri dia akan kenal akan Allah. Maka orang yang kenal akan Allah itu, dia tahu apapun yang Allah takdirkan, maka itu adalah yang terbaik. Maka dia tidak akan berharap sesuatu yang lain. Sebagai contoh Bapak Ibu, ketika terjadi perang Uhud, yang menang siapa Bapak? Dalam hitungan manusia, yang menang siapa? Dalam perang Badar kan yang menang umat Islam. Pasukan kaum muslimin ketika itu 314 orang. Pasukan musuh jumlahnya 1000 orang. Menang kaum muslimin. Karena kemenangan ini terpancinglah sebagian sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar untuk mendapatkan kemenangan yang sama, menggebu-gebu semangat mereka. Sehingga terjadilah perang Uhud. Ternyata yang terjadi dalam perang Uhud apa? Secara hitungan angka kaum muslimin kalah. Sayyidina Hamzah dipotong-potong badannya, dibelah dadanya, dicincang tubuhnya, zakarnya dipotong, telinganya dipotong, matanya dicongkel, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Jumlah kaum muslimin ketika itu yang gugur disebutkan sampai 70 orang. Sebanding dengan jumlah orang-orang musyrikin yang gugur atau yang mati di dalam perang Badar juga 70 orang. Sedangkan yang mati dari kalangan kaum musyrikin ketika perang Uhud diperhitungkan hanya sekitar belasan orang. Atau diperkirakan hanya sekitar belasan orang. Maka secara hitungan angka kaum muslimin ketika itu kalah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perang Uhud ini? Kaum muslimin kan enggak suka sebagian, terutama orang-orang munafik. Orang-orang munafik mengatakan, kalaulah seandainya mereka ikut pada kata-kata kami, kan Abdullah bin Ubay bin Salul kan membawa sebagian kaum muslimin yang munafik dibawa lagi pulang ke Madinah. Jadi jumlahnya awalnya ada sekitar 1000 orang. Jadi Rasulullah sudah bermusyawarah,
dan disepakatilah bahwa mereka akan berperang dengan orang-orang Quraisy di luar kota Madinah, tepatnya di Bukit Uhud. Walaupun sempat alot perdebatan atau musyawarah antara Rasulullah dengan para sahabat ketika itu, tapi akhirnya keputusan bahwa mereka keluar dari kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul yang punya usul bahwa peperangan itu harusnya dilakukan di dalam kota Madinah, tidak harus keluar. Tapi Rasulullah SAW sesuai dengan hasil musyawarah memilih bahwa mereka harus keluar dari kota Madinah. Walaupun Rasulullah SAW sendiri maunya perang itu terjadi di dalam kota Madinah. Tapi hasil musyawarah, Rasulullah mengalah. Dan keluarlah mereka. Dan di pertengahan jalan, sebelum sampai di Bukit Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul membisiki orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit ketika itu. Kalian kalau mau ikut saya balik. Maka ikutlah bersama dia sekitar 300 orang. Balik lagi ke Madinah. Kemudian berangkatlah Rasulullah dengan 700 orang yang tersisa. Dan sebagian sahabat yang bagus keislamannya, ada juga yang ragu dengan sikap Abdullah bin Ubay bin Salul dan para pengikutnya ini. Yaitu mereka yang berasal dari kalangan Bani Salamah, dari kalangan Ansor. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati mereka sehingga mereka tidak jadi pulang dan tetap ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan 700 orang yang tersisa. Rasulullah pesankan kepada pasukan pemanah, kalian tetaplah di atas. Jangan kalian turun apapun yang terjadi sampai aku memanggil kalian. Ketika mereka patuh kepada perintah Rasulullah SAW, ketika terjadi peperangan dan mereka tetap di atas menjaga punggung Rasulullah dan kaum muslimin dari atas, maka kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Orang-orang kafir Quraisy lari tunggang langgang ketika itu. Tapi ketika Allah sudah tampakkan kepada mereka tanda-tanda kemenangan, ghanimah sudah ada di mana-mana, ada yang mengambil kuda, ada yang mengambil pedang, ada yang mengambil perisai, ada yang mengambil baju besi dan segala macamnya, ada yang mengambil tutup kepala, yang peralatan perang ketika itu. Ketika sebagian sahabat yang ada di bawah sudah mulai mengumpulkan itu, sebagian pasukan pemanah ini tergiur. Oh, ini orang-orang di bawah sudah mengumpulkan ini. Terus nanti kalau seandainya kita di atas saja, berarti kita nggak akan kebagian, sudah habis sama mereka. Diingatkan oleh pimpinan rombongan mereka atau komandan mereka, tapi mereka sudah terbuai dengan harta. Akhirnya sebagian besar turun ke bawah dan sebagian kecil saja yang tinggal di atas. Dan akhirnya ketika posko itu mereka tinggalkan, datanglah pasukan Khalid bin Walid yang ketika itu masih dalam kondisi kafir, menyerang kaum muslimin dari atas yang sudah ditinggalkan, dari atas Bukit Uhud itu yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin, dan saat itu gugurlah banyak daripada sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW, termasuk Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, singkat cerita, kalahlah kaum muslimin secara hangkar di dalam perang Uhud. Akan tetapi apakah Allah mengatakan itu adalah yang terburuk untuk mereka? Walaupun kekalahan, gugur, banyak yang rugi, tapi Allah katakan itu jangan kalian kira itu adalah sebagai keburukan untuk kalian. Karena ada banyak hikmah yang Allah titipkan di sana, dan itu sengaja Allah tetapkan untuk kalian. Di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Tujuannya untuk apa? Di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Semua itu gunanya adalah agar Allah tunjukkan kepada kalian mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang imannya hanya di mulut saja, ketika diminta bukti oleh Allah SWT, dia tidak bisa membuktikan. Maka tersingkirlah rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul dan golongan munafikin yang meninggalkan pasukan kaum muslimin untuk berperang sendirian. Kemudian Allah sampaikan juga, waliyumahhisallahu alladzina amanu, dan agar Allah menyaring betul orang-orang yang beriman. Yang pertama tadi untuk memisahkan mana yang munafik, mana yang beriman. Kemudian untuk orang mukmin sendiri, Allah juga punya hikmah di dalamnya. Tujuannya adalah untuk betul-betul membersihkan diri mereka. Makanya Allah mengatakan, laqad shadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih,
hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Allah sungguh, kata Allah, Allah telah membenarkan janjinya untuk kalian. Allah sudah berjanji kepada mereka, Allah turunkan malaikat untuk membantu mereka, Allah sudah turunkan. Allah berjanji kepada mereka akan diberikan kemenangan, Allah sudah berikan kemenangan. Orang-orang kafir Quraisy sudah lari tunggang langgang. Cuman masalahnya apa? Masalahnya minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Kalian ada yang suka dunia dan ada yang suka akhirat. Maka untuk membersihkan sifat itu dari diri kalian, Allah berikan kepada kalian kekalahan sebagai pelajaran. Jadi tidak ada yang buruk di dalam apa yang Allah takdirkan, walaupun di dalamnya terdapat kekalahan. Bahkan masih dengan Rasulullah SAW, ketika perang Bani Musthalib, Rasulullah SAW membawa ibunda Siti Aisyah bersama beliau. Dan ketika pulang dari perang itu, yang ketika itu Rasulullah mendapatkan kemenangan, ketika pulang dari situ, Siti Aisyah kehilangan kalung. Kalung yang dia pinjam dari saudaranya Asma binti Abu Bakar, hilang entah kemana. Maka tertahanlah Sayyidah Ummul Mukminin Siti Aisyah untuk mencari kalung tersebut, dan sementara orang-orang sudah berangkat semuanya. Singkat cerita, di dalam perang itu, orang-orang munafikin menuduh Siti Aisyah berlaku serong atau berselingkuh dengan seorang yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Seorang yang boleh kita katakan seorang laki-laki, tapi dia tidak minat, tidak kepikiran sama dia untuk urusan-urusan perempuan itu. Enggak sama dengan kita. Kalau dia enggak ada urusan dengan perempuan, kan ada sebagian orang yang ketika melihat perempuan itu biasa aja begitu ya, Pak. Orangnya sangat terjaga. Dan dia mendapatkan Siti Aisyah dalam kondisi tertidur, karena pada malam harinya kaum muslimin sudah lewat. Karena mereka berangkat pada hari itu pada waktu malam. Dan Siti Aisyah dikira sudah naik ke atas tandunya. Dia disediakan tandu dan diangkat oleh para sahabat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Mereka mengira bahwa Siti Aisyah sudah ada di dalam. Tapi ternyata Siti Aisyah masih mencari kalungnya. Dan ketika pagi hari, waktu duha, tiba-tiba rombongan yang sudah beristirahat di tempat peristirahatan yang berikutnya, mereka melihat ada dua orang yang datang, dan ternyata itu adalah Siti Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal ini, Bang, dia selalu kalau dalam setiap perang Rasulullah selalu di belakang. Memang dia punya kebiasaan, kalau seandainya orang sudah pergi semua, dia di belakang melihat apa yang tersisa atau ada yang ketinggalan enggak dari barang-barang Rasulullah dan juga para sahabat. Dan itu selalu dilakukan dalam setiap perang Rasulullah SAW. Dan ternyata yang ketinggalan ketika itu adalah ibunda kaum muslimin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka melihat peristiwa itu atau ketika kejadian itu, dapat kesempatanlah para munafikin untuk menyakiti baginda Rasulullah SAW. Mereka sebarkan di mana-mana bahwa Aisyah telah berselingkuh. Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW dan istri Nabi Muhammad SAW dituduh berselingkuh. Sampai Siti Aisyah tuh dia semalaman nggak bisa tidur karena menangis karena tuduhan tersebut. Dia tidak pernah melakukan itu. Ceritanya panjang. Sampai Siti Aisyah minta izin ke rumahnya dari rumah Rasulullah SAW karena sudah tidak tahan lagi dengan apa yang didengar di luar sana. Dan terkait hal ini Allah SWT mengatakan, la tahsabuhu syarran lakum wa bal huwa khairul lakum. Jangan kalian kira yang demikian itu adalah buruk untuk kalian. Kan peristiwanya menyakitkan itu. Peristiwanya menyedihkan. Istri Rasulullah SAW dituduh macam-macam oleh orang-orang munafik. Tapi Allah mengatakan jangan kalian kira takdir yang sudah Allah tetapkan itu adalah sebagai keburukan untuk kalian. Bal huwa khairul lakum. Tapi dia adalah sebagai kebaikan untuk kalian. Baiknya dari sisi apa? Karena dari situ Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kalian pelajaran-pelajaran. Dengan itu Allah turunkan hukum bagaimana yang harus diterapkan untuk orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik dan mereka tidak punya saksi. Maka hukuman untuk mereka adalah dijilid sebanyak 80 kali. Kalau seandainya ada orang yang melihat seorang perempuan berzina dan dia nggak punya saksi kecuali diri dia sendiri,
dia sampaikan kepada orang lain, maka hukuman bagi orang ini adalah kalau seandainya tidak ada saksi yang kedua, ketiga, dan keempat, hanya dia seorang diri, maka dia harus dijilid sebanyak 80 kali. Walaupun dia menyatakan benar-benar melihat. Kalau sekarang kan luar biasa Pak ya. Kita lihat berita-berita, oh sebulan begini, itu tuh kalau kita bawakan pada zaman Rasulullah, ada wartawan yang sukanya mengungkit-ungkit aib orang. Ada juga sebagian orang yang suka aibnya diungkit. Ini sudah bodohnya, sudah pangkat 3 kalau begitu. Sudah dia punya aib dan dia suka aib dia diungkit. Tapi kita cerita sekarang tentang menuduh orang lain atau mengungkit-ungkit aib orang lain dan kita tidak punya saksi. Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan di dalam surat An-Nur bahwa orang-orang yang menuduh seorang perempuan yang baik-baik namun dia lalai, mungkin dia kelihatan seperti Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia adalah seorang perempuan yang baik dan ketika itu dia kehilangan kalungnya. Kalungnya ini bukan punya dia, pinjaman dari saudara perempuannya. Maka sebagai rasa tanggung jawab dia carilah kalung itu sehingga dia pun ketinggalan. Artinya dalam hal ini dia dikatakan lalai. Sehingga dia terpaksa pulang bersama Sofwan bin Mu'attal. Maka orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, yang mereka itu lalai, dan mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka sendiri, atau kurang daripada 4 orang, maka fajliduhum tsamanina jaldatan. Maka jilidlah mereka, cambuklah mereka sebanyak 80 kali cambuk. Jadi nggak sembarangan kita berbicara tentang masalah aib orang. Makanya kalau ada berita-berita Pak tentang masalah, oh si fulanah dia berhubungan ini dengan ini, itu kalau bisa kita tutuplah. Tutup telinga kita, tutup mata kita dari berita-berita yang seperti itu. Apalagi disebarkan, naudzubillah. Kalau sudah disebarkan berarti sudah termasuk di antara golongan orang-orang yang suka menyebarkan kefasikan atau suka menyebarkan keburukan di tengah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara hikmah yang diturunkan daripada peristiwa Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga peristiwa yang sedang kita jalani, misalkan penghinaan terhadap Rasulullah, kemudian caci maki, penghinaan dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Jangan kita kira semua itu adalah keburukan untuk kita. Di dalamnya terdapat kebaikan yang Allah titipkan. Jadi kita, apapun Allah takdirkan, kita anggap itu adalah yang terbaik. Jadi sikap kita bukan untuk merubah takdir. Kita hanya merubah diri kita. Kalau keadaan Allah akan merubahnya. Yang harus kita lakukan adalah kita positif pikiran kita terhadap apapun Allah takdirkan di dalam kehidupan kita ini. Nah, termasuk juga misalkan yang terjadi di Palestina. Di Palestina kan kita sedih. Apa yang terjadi di sana, mereka digusur, diusir, bahkan untuk sholat di Masjid Al-Aqsa saja mereka tidak diizinkan dalam waktu-waktu tertentu atau dibatasi jumlahnya, dibuat sangat ketat oleh orang-orang Yahudi. Sampai kadang-kadang mereka juga harus berperang. Dari satu sisi Bapak Ibu, ini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama dari Mesir, guru kami, Profesor Dr. Said Rodi Jibril, ketika ditanya tentang kenapa kok Allah masih mengizinkan Palestina itu dinistakan, dijajah oleh Israel. Seluruh negara di dunia ini sudah selesai menjajah, tapi kok Allah sisakan satu Israel. Israel mulai menjajah tahun berapa Pak? Tahun 48 Pak ya? Tahun 48 ya. Padahal dunia ini sudah selesai dengan perang dunianya sekitar tahun 45. Artinya penjajahan ketika itu sudah boleh dikatakan tidak ada. Tapi Israel belakangan menjajah dan sampai sekarang. Kenapa Allah masih takdirkan ini? Maka jawaban dari Profesor Dr. Said Rodi Jibril itu bahwa ini adalah dalam rangka untuk menyatukan umat di antaranya dan juga sebagai peluang bagi Allah SWT untuk memilih siapa syuhada di antara para umat baginda Rasulullah SAW. Karena hal-hal itu juga Allah kadang-kadang takdirkan untuk memilih di antara umat Rasulullah ini sebagai syuhada. Wa yattakhidha minkum syuhada, kata Allah, dan Allah berikan kepada kalian kekalahan, ada yang meninggal, tujuannya di antaranya adalah agar Allah memilih di antara kalian siapa yang akan menjadi syuhada. Karena syahid itu adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin ada syuhada kalau seandainya tidak ada peperangan. Mungkin enggak Pak, tiba-tiba syahid. Kecuali sakit syahid yang biasa, syahid karena apa? Karena sakit dalam, karena melahirkan atau karena tenggelam, karena terhimpit runtuhan dan segala macamnya. Tapi kalau yang syahid yang sebenar-benarnya, bagaimana mungkin akan ada syahid yang seperti itu
kecuali dengan adanya peperangan, dan itu seperti yang kita lihat di Palestina saat ini. Dan juga di Rohingya, di berbagai belahan bumi lainnya yang saat ini masih kita saksikan. Barangkali demikian Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada segala wabah dan penyakit, keluarga kita, diri kita, dan juga orang-orang yang terdekat dengan kita, dan juga dari negeri kita ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.